Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alawis Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, perjanjian baru telah Kau nyatakan dalam Yesus Putramu. Semoga kami selalu setia menghidupi perjanjian-Mu yang menuntun kami pada keselamatan kekal bersama Kristus, yang meskipun disertai dengan ujian-ujian iman, tetapi membuat iman bertumbuh, berkembang, dan berbuah, hingga kami boleh mengasihi Engkau dan sesama dalam semangat berbagi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo. Halo. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut memberi roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita hari ini sangat menarik. Yesus ditampilkan dalam Injil ini seakan-akan menjadi pribadi yang awalnya tidak peduli. Lalu pada akhirnya ada perubahan sikap. Dari yang tampaknya seakan-akan tidak peduli menjadi sangat apresiatif, memuji
perempuan Kanaan itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, apa yang terjadi dengan kisah ini dan pelajaran apa yang bisa kita renungkan pada hari ini berdasarkan Injil yang diwartakan kepada kita? Pertama-tama kita diajak untuk belajar bagaimana perempuan itu memiliki daya tahan yang dahsyat, daya tahan yang hebat ketika sedang mengalami ujian. Tentu, Yesus yang tidak lain adalah Putra Allah yang Maha Tinggi, yang menjadi wujud kasih kerahiman Allah, tidak serta-merta mau meremehkan atau bersikap diskriminatif terhadap perempuan Kanaan itu ketika ia berseru, "Tuhan, kasihanilah aku." Dan pertama-tama Yesus diam. Ini ujian pertama bagi perempuan itu. Ujian kedua terjadi ketika para murid memberikan reaksi negatif, meminta kepada Yesus dengan mengatakan, "Guru, dengan mengatakan, suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Suasananya tidak bagus. Lalu ujian ketiga, Yesus sendiri mengatakan apa? "Aku diutus hanya untuk domba-domba umat Israel yang hilang." Perempuan tadi orang Kanaan, ada di daerah Tirus dan Sidon, yang tidak masuk dalam kategori sebagai umat Yahudi, umat Israel. Dan Yesus akan di sini bersikap diskriminatif. Lebih pedas lagi ujian keempat. Yesus mengatakan tidak patut melemparkan roti yang disediakan untuk anak-anak kerajaan dan melemparkannya kepada anjing. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di sini kita melihat, merasakan, andaikan kita menjadi perempuan Kanaan itu, apa yang akan kita lakukan, apa perasaan kita. Yang menarik adalah perempuan Kanaan itu menunjukkan bahwa ia bisa melewati ujian-ujian itu dengan sempurna. Dia tetap sujud dan menyembah Yesus sambil mengatakan, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, inilah kerendahan hati perempuan Kanaan itu yang lulus ujian yang diberikan kepadanya oleh Yesus. Dia tetap rendah hati. Dia tidak berharap bisa duduk makan satu meja. Dia cukup menerima remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kadang-kadang ketika memberikan makanan, roti itu dipecah, dibagikan, lalu ada remah-remah yang jatuh. Remah-remah itu pun cukup bagiku, ya Tuhan. Luar biasa istimewa sikap iman yang teguh ketika sedang menghadapi ujian. Dan akhirnya Yesus menunjukkan sikap sejati, mengapresiasi iman perempuan itu, bahkan mengatakan, "Terjadilah apa yang kau kehendaki." Seketika anaknya sembuh. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bagaimana kita menghayati hidup beriman kita
terutama di saat-saat kita menghadapi ujian-ujian. Apakah kita tetap bertahan atau kita menggadaikan iman kita, lalu kita acuh tak acuh, bahkan menyalahkan Tuhan. Ujian-ujian yang kita hadapi bisa jadi rasanya menyakitkan, tetapi dari yang sakit itu diubah menjadi sehat dalam iman, bertumbuh, berkembang, berbuah dalam kedewasaan yang rendah hati, penuh syukur dalam iman, harapan, dan kasih kepada Tuhan. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat, kerendahan hati seperti perempuan Kanaan itu ketika doa-doa kita, permohonan kita tak kunjung dikabulkan, tidak membuat kita putus asa menyerah, apalagi mempersalahkan Tuhan, tetapi justru kita tetap bertahan dalam sujud dan sembah bakti kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bersiaplah menerima mujizat di dalam hidup panjenengan. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita, semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.